kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau menghampiri Engkau. Hadirlah bagi setiap kami, penuhilah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku
Yesus, haleluya. Ya la 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 la. Haleluya, Yesus. Haleluya. Glory, glory. Hadirat-Mu penolong kami, Yesus. Biarlah mana-Mu. Haleluya. Syukur bagimu, Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kalau Tuhan masih berkesempatan untuk kita bersama-sama untuk menikmati berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan percayakan itu. Dan kita lebih bersyukur kalau kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dalam Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai 26. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama-sama saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26 dikatakan di sana, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, dari masa muda Daud sampai dia menjadi raja atau masa tuanya, tidak pernah melihat bahwa orang benar ditinggalkan Tuhan. Dan anak cucunya meminta-minta. Jadi orang benar itu tidak ditinggalkan Tuhan, dan anak cucunya pun tidak dibiarkan untuk meminta-minta roti. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sungguh luar biasa, bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan, dan tidak dibiarkannya, tetapi diberkati sampai kepada anak cucunya. Saya percaya bahwa
Pagi hari ini kita semua rindu diberkati oleh Tuhan sampai kepada anak cucu kita. Dan saya yakin dan saya percaya itu. Tapi untuk mendapatkan berkat itu sampai kepada anak cucu kita harus mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus melakukan kebenaran Tuhan. Maka berkat yang dijanjikan Tuhan itu kepada kita pasti dapatkan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin itu sulit untuk kita lakukan. Mungkin itu susah untuk kita lakukan. Untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin karena kita masih hidup dalam kedagingan. Kita hidup dalam dunia atau masih kita melakukan dosa. Yang banyak hal yang mempengaruhi kita untuk tidak hidup dalam kebenaran. Tetapi bagaimanapun kita harus berusaha untuk hidup dalam kebenaran itu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, tentu kebenaran Tuhan kita pasti diberkati. Dan itulah janji Tuhan. Bukan hanya kita yang diberkati, tapi anak cucu kita pun diberkati oleh Tuhan. Dan tidak meminta-minta roti. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar. Bahkan langkah-langkahnya pun ditetapkan Tuhan. Langkah-langkahnya pun diteguhkan oleh Tuhan. Langkah-langkahnya pun dikuatkan oleh Tuhan. Kalau dalam Mazmur pasal 37 ayat 23, dikatakan di sana bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Sekali lagi dikatakan, Tuhan menetapkan, meneguhkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat peduli bagi orang-orang benar. Itulah sebabnya pagi hari ini, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan itu kepada kita, kepada anak cucu kita, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan sampai kepada anak cucu kita, anak cucu orang-orang benar itu. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, tentu kita harus taat akan firman Tuhan. Ketika kita taat akan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan benar, maka kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang benar itu. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 13 dikatakan di sana, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi dikatakan, siapa meremehkan, menyepelekan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa ketaatan kepada firman Tuhan, kita tidak akan dapatkan. Kita tidak akan pernah menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita menganggap remeh firman Tuhan. Jangan pernah kita menyepelekan firman Tuhan. Kalau kita meremehkan firman Tuhan, kalau kita menyepelekan firman Tuhan, itu akan mendatangkan akibatnya kepada kita semua. Tetapi ketika kita taat, mentaati dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita pasti diberkati sampai kepada anak cucu kita. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita taati firman Tuhan dan melakukan itu, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang sangat baik, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa untuk memerintahkan berkat untuk kita. Saudara dikasih itu pagi hari ini, ayo kita bersama-sama untuk kita terus
mendengarkan firman Tuhan. Sebab ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Allah yang kita sembah memberkati kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, tentu ketika taat kepada firman Tuhan, dan kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita, bahkan bukan hanya kehidupan kita. Kita serahkan setiap anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, sehingga kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Roma pasal 6 ayat 18-19 dikatakan di sana dalam Roma pasal 6 ayat 18-19 dikatakan di sana, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara dikasih Tuhan, kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Dan ketika itu kita serahkan kepada Tuhan, dan itu yang membawa kita kepada pengudusan. Artinya kehidupan dalam kebenaran Allah adalah sebuah anugerah yang besar dalam kehidupan manusia. Tentu kepada setiap orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Itulah sebabnya janganlah kita mau lagi diperbudak oleh hamba kecemaran atau hamba kedurhakaan atau diperbudak oleh dosa. Sebab dikatakan dalam ayat 23, Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita masih hidup dalam dosa, kita akan binasa. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita pasti diberkati dan menikmati hidup yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari, kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, jangan lagi kita hidup dalam dosa. Karena upah dosa adalah kebinasaan, maut. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan janjikan itu sampai kepada anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan yang ketiga saudara yang dikasih Tuhan, kita harus membawa hidup kita ke dalam kekudusan Allah. Artinya hidup kita sepenuhnya kita persembahkan, kita serahkan, kita berikan itu kepada kekudusan Allah. Sebagaimana dikatakan Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya orang yang membawa hidupnya ke dalam kekudusan Allah akan memikirkan hal-hal yang kudus. Kalau kita memikirkan hal yang kudus, tentu kita pasti dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk memikirkan semuanya itu. Artinya yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Tuhan sampaikan, pikirkan itu semuanya. Supaya dalam kekudusan itu, kita mendapatkan berkat yang Tuhan janjikan kepada kita semua. 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam
seluruh hidupmu seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16 dikatakan sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kalau kita menjaga kekudusan, kita dapat melihat Allah. Tetap tanpa kekudusan, tak seorang pun dapat melihat Allah. Saudaraku, kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Bagi orang benar adalah ketika kita tidak dibiarkannya, kita tidak ditinggalkannya, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan, bahkan dikatakan menjadi berkat bagi orang lain. Dan anak cucu kita tidak meminta-minta roti. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang-orang benar. Saudara dikasih Tuhan. Orang benar itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan orang benar itu selalu diperhatikan oleh Tuhan. Dipelihara Tuhan sampai kepada anak cucunya. Dia pasti mencukupi segala apapun yang kau butuhkan ketika engkau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita sampai kepada anak-anak cucu kita, dan anak-anak cucu kita menjadi berkat bagi yang lain. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat baik untuk kita semua. Dan kepada orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka kita diberkati. Seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur tadi, bahwa semua anak cucu kita pasti diberkati oleh Dia. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan, kami mau mentaati akan firman Tuhan, Tuhan sudah berjanji bahwa kami semua akan diberkati oleh Tuhan sampai kepada anak cucu kami. Mereka akan berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.